kasus perceraian di Kabupaten 50 Kota semakin bulan semakin tinggi. Semakin tahun semakin banyak jumlahnya. Tercatat angka perceraian suami istri di kantor Pengadilan Agama Negeri Tanjung Pati rata-rata sampai tahun ini adalah 627 pasang. 627 pasang yang bercerai setiap tahunnya. Bila kita bagi per bulan, per nagari, maka ada angka perceraian per nagari itu lebih kurang antara 4 sampai 5 pasang per bulannya. Kemudian kita kalikan per kecamatannya. Kemudian kita kalikan per tahun, maka dapatlah angka lebih kurang 627 pasang per tahunnya. Itu yang tercatat. Masih ada angka yang tidak tercatat, angka perceraian yang tidak tercatat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati maupun Pengadilan Negeri Agama Kota Payakumbuh. Kenapa? Ternyata masih banyak masyarakat kita yang melakukan pernikahan di luar catatan resmi, kantor resmi atau KUA yang ada di kecamatan-kecamatan. Artinya banyak pasangan-pasangan yang menikah yang kita sebut dengan nikah siri melalui orang-orang tertentu. Dan angka perceraian dari nikah siri itu pun semakin meningkat. Ada orang yang sudah melakukan nikah siri itu sampai 5 kali, 6 kali. Ternyata yang ke-6 kali pun dengan pasangannya masih bercerai. Maka dia mencari pasangan yang ke-7. Selanjutnya setelah menikah siri dengan pasangan yang ke-7, ternyata juga bercerai dengan pasangan yang ke-7. Akhirnya suami ini mencari lagi pasangan ke-8. Tak puas juga dengan pasangan yang ke-8, dicari lagi pasangan yang ke-9. Sudah 9 kali dia menikah sampai umur 57 tahun. Tak ketemu-ketemu perempuan yang dicari-carinya. Tak bersua perempuan idamannya. Tak basobo wanita-wanita sempurna yang dicarinya. Sehingga ada di satu kecamatan yang tak usah kita sebutkan apa di mana kecamatannya, sampai 9 kali dia menikah. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa ada orang menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Dari hasil penelitian, ternyata ada orang, ada suami, ada juga istri yang bercita-cita mau mencari istri yang sempurna. Ada istri yang mau mencari suami yang sempurna. Ketika dia tidak mendapatkan sosok yang sempurna di istri pertama, kedua, ketiga, sampailah dia menikah 9 kali untuk mencari istri yang sempurna, istri idaman, istri yang sesuai menurut seleranya, pikirannya, dan cita-citanya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, saya mau ceritakan sebuah kisah nyata kepada kita tentang mencari yang sempurna. Ada seorang jamaah bertanya kepada ustadz, "Wahai Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana saya mau mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini? Saya mau bercita-cita ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini. Bagaimana caranya saya mendapatkan yang sempurna itu?"
Maka dijawablah oleh ustadz itu, wahai bapak, di depan sana ada kebun bunga. Kebun bunga itu panjangnya lebih kurang 1 kilometer. Di kebun bunga itu banyak bunga yang sedang berseri dan sedang bersemi sekarang. Maka sekarang pergilah kamu ke kebun bunga itu. Kemudian kamu cari satu bunga yang terbaik, yang menurut kamu bagus, harum, cantik, sempurna. Maka petiklah bunga itu dan bawa ke sini. Tetapi ada satu catatan cara kamu mencari bunga. Bagaimana caranya? Ketika kamu berjalan ke depan mencari bunga, kamu tidak boleh lagi balik ke belakang. Tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Tetapi teruslah cari bunga-bunga itu sampai ke ujung depan sana yang panjangnya 1 kilometer taman bunga itu. Maka dengan bersemangat jamaah tadi pergilah ke kebun bunga itu. Sesampai di kelompok 1 dia lihat bunga yang indah. Tetapi di depannya dia lihat lagi ada bunga yang lebih indah. Tak jadi dia petik bunga yang 1 ini, kelompok 1 ini. Masuk ke kelompok 2. Di kelompok 2 dia lihat lagi bunga semerbak wangi harum. Dia mau petik, tetapi di depannya dia lihat lagi ada bunga yang lebih bagus lagi. Ketika sampai di bunga ketiga, keempat, dia juga tak jadi memetik karena ada bunga yang lebih indah, yang lebih bagus lagi. Akhirnya sampailah dia di kelompok bunga yang ke-9. Dia lihat mugam, semerbak, harum, bagus dan indah. Ketika dia mau memetik, dia lihat lagi ada bunga yang di depan. Ketika sampai bunga di depan, ternyata bunga yang di depan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Maka akhirnya dia sampai di penghujung jalan. Ketika dia sampai di penghujung jalan, apa yang terjadi? Dia tak berhasil memetik 1 bunga pun. Tak berhasil membawa 1 bunga pun. Maka kembalilah dia kepada ustadz. Ditanya oleh ustadz, wahai bapak, berapa bunga yang sempurna, yang bagus, yang bapak petik? Maka dijawablah oleh jamaah, maaf ustadz, saya tak berhasil memetik 1 bunga pun. Kenapa? Salah saya ustadz. Kenapa salah? Ketika datang sampai di kelompok bunga 1, saya melihat bunga yang 2 yang bagus. Ketika sampai di bunga yang 2, bunga yang 3 bagus. Bunga yang 3 bagus sampai bunga ke-4. Begitu seterusnya ustaz. Sehingga akhirnya di penghujung bunga, saya tidak mendapatkan 1 bunga pun yang saya petik. Maka dengan tersenyum, sang ustaz bilang, maka begitulah kehidupan ini. Seperti itulah kehidupan ini bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah bercita-cita mencari sesuatu yang sempurna dalam hidup ini, maka kita tak obahnya seperti sang pemetik bunga yang malang. Karena mungkin kita berpikir hari ini istri kita si A tidak baik, kita tinggalkan, kita ceraikan. Besok cari lagi istri si C. Si C tidak baik, kita ceraikan. Dicari lagi istri D. Istri D menurut kita banyak kelemahannya, banyak jeleknya, banyak kurangnya. Ceraikan lagi, cari lagi istri F sampai G dan seterusnya. 9 kali gonta-ganti istri, ternyata tidak mendapatkan istri yang sempurna. Mau kembali kepada awal juga tidak boleh, tidak bisa. Waktu sudah berlalu. Artinya bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, maka janganlah mencari sesuatu yang sempurna dalam kehidupan ini. Sang suami tetap mempunyai kelemahan. Kita suami-suami ini walaupun menurut kita kaya, gagah, terhormat, pangkat tinggi, tetapi kita tetap tidak sempurna. Istri cantik, istri manis, istri kaya, tetap istri itu tidak sempurna. Maka ketika terjadi sebuah pernikahan antara suami dan istri, kapan dia bisa sempurna? Ketika sang suami ridho menerima kekurangan istri,
Ketika suami ikhlas menerima kekurangan istri, ketika suami melengkapi kekurangan istri, maka disitulah munculnya kesempurnaan. Begitu sebaliknya, ketika istri melihat suaminya kurang, suaminya lemah, suaminya tidak sempurna, suaminya ada cacatnya, maka istrilah yang melengkapi suami. Suami melengkapi istri, maka di sanalah muncul suatu kesempurnaan. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, angka perceraian di Kabupaten 50 Kota atau Payakumbuh atau Sumatera Barat akan tetap meningkat dan tinggi setiap tahun demi tahun. Apalagi kalau orang berfilosofi mencari istri yang sempurna, mencari suami yang sempurna. Kenapa disebut pernikahan? Kenapa Qur'an menyebutkan aku nikahkan engkau dengan ini, dengan maharnya ini? Apa artinya nikah? Nikah adalah bersatunya dua insan yang berbeda. Nikah adalah bersatunya dua insan yang saling kekurangan. Bersatunya dua insan yang tidak sempurna. Maka ketika dia menyatu, kesempurnaan suami ada pada istri, dan kesempurnaan istri ada pada suami. Banyak terjadi perselingkuhan hari ini, bapak-bapak sidang Jumat. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena sang suami melihat istri tetangga, istri teman atau rekan kerja di kantor, atau yang di tempat-tempat lainnya merasa lebih baik daripada istrinya. Atau sebaliknya, istri melihat ada calon-calon suami di luar sana yang lebih baik daripada suaminya. Sehingga di pengadilan agama, nominasi terbesar juga penyebab perceraian itu salah satunya adalah perselingkuhan. Karena selalu mencari yang sempurna, selalu mencari yang lebih baik. Yang sempurna itu tidak ada di dunia ini. Yang the best itu tidak ada. Ustadz dia, buya dia, ulama dia tetap punya kekurangan. Dia tetap tidak sempurna. Berpangkatan tinggi dia, punya kedudukan banyak dia tetap punya kekurangan dan dia tetap tidak sempurna. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, banyak anak yang mengeluhkan ayahnya. Karena mungkin dia lihat ayahnya tidak bisa membantu ini, membantu itu. Akhirnya dia durhaka kepada ayahnya. Banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Karena dia lihat ibunya miskin, ibunya kurang. Tidak seperti ibu-ibu yang lain. Tidak seperti bapak-bapak yang lain. Akhirnya anak-anak durhaka kepada ibunya. Karena dia lihat mungkin ibu di sebelah sana kaya, ibu di sebelah sana cerdas, ibu di sebelah sana hebat. Tapi ibunya sendiri bodoh, tidak hebat, miskin, bapaknya miskin. Akhirnya muncullah anak-anak yang durhaka. Kenapa? Karena anak melihat ayahnya bukanlah seorang ayah yang sempurna. Karena anak melihat ibunya bukanlah ibu yang sempurna. Maka dia bandingkanlah dengan tetangga-tetangganya, sahabat ibu-ibu lainnya yang dia katakan itu lebih sempurna. Sebaliknya bapak-bapak sidang Jumat, banyak juga anak yang bapak yang selalu mengomeli anaknya. Banyak ibu yang selalu omeli anaknya. Banyak bapak yang selalu omeli anaknya. Kenapa? Karena dia melihat anak tetangga yang rajin ke masjid, yang rajin mengaji, yang rajin sholat. Tetapi anaknya sendiri tidak mengaji, pemalas, tidak rajin sholat. Maka diomeli terus. Dia mengukur kesempurnaan anaknya dengan anak tetangga, dengan anak sahabat, atau dengan anak-anak orang-orang yang berpangkat tinggi. Padahal sempurnanya anak itu ada di tangan seorang ayah. Sempurnanya anak itu ada di tangan ibu. Jangan bandingkan anak kita dengan anak tetangga, dengan anak orang lain. Beda sempurnanya.
Jangan bandingkan suami kita dengan suami tetangga, dengan suami yang lain. Jangan bandingkan istri kita dengan istri tetangga, dengan istri lain. Sehingga kita mengatakan milik kita tidak sempurna. Yang punya kita tidak sempurna. Kita carilah yang sempurna-sempurna. Allah sendiri katakan yang sempurna itu tidak akan pernah ada ditemui di dunia. Makanya kita rajin sujud. Makanya kita rajin ke masjid. Makanya rajin tahajud, rajin sedekah, rajin berkorban. Untuk apa? Untuk mencari hidup yang sempurna di kampung akhirat nanti. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Ada yang kita takutkan. Bukan hanya merasa paling sempurna. Tetapi yang kita takutkan adalah wala tuzakku ampusakum. Ini yang kita takutkan. Kalau manusia sudah mengidap penyakit wala tuzakku ampusakum, orang yang merasa diri paling suci, paling baik, paling sempurna di dunia, maka dia sesungguhnya adalah orang-orang yang paling rendah. Maka jangan merasa diri paling suci. Jangan merasa diri paling sempurna, paling hebat. Oh, dia orang miskin, dia petani, kita orang terpangkat, kitalah yang suci, yang tidak. Karena Allah tidak pernah bilang yang kaya akan masuk surga, yang miskin akan masuk neraka. Justru Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang merasa dirinya hamba di hadapan Allah. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu janganlah mencari yang sempurna bila berumah tangga. Janganlah mencari istri-istri yang sesuai dengan standar-standar ukuran internasional, standar ukuran nasional. Istri itu harus begini, begini, begini. Dibuatlah sampai 100 kriteria seorang istri. Tetapi ketika tidak menemukan itu, dia cari istri-istri lainnya. Tak ada orang yang nilainya 100 di muka bumi ini. Oh, Buya dia nilainya 100, tidak. Oh, ulama dia nilainya 100, tidak. Oh, orang susah dia tidak dapat nilai 100 juga tidak. Tidak ada orang yang sempurna. Maka kitalah yang melengkapi kekurangan sempurnaan dari anak kita. Cintai anak kita yang kurang sempurna. Cintai istri kita yang kurang sempurna. Cintai suami kita yang kurang sempurna. Lengkapi dia, terima dia dengan ikhlas. Maka di sanalah muncul kebahagiaan itu. Di sanalah muncul ketenangan itu. Di sanalah muncul kedamaian itu. Ketika kita rela menerima kekurangan istri kita. Ketika kita rela menerima kekurangan ayah kita. Ketika seorang anak rela menerima kekurangan ayahnya. Mungkin ayahnya sudah tuli, sudah PK, sudah didik, bodoh, pikun. Anaknya berpendidikan tinggi hebat, apakah ayahnya harus dihujat? Dimarahi karena kekurangan sempurnaan? Mungkin ibunya tidak tamat SD, menulis pun kadang-kadang susah. Tetapi ketika anak jadi besar, lantas menghati ibu tiap sebentar. Jangan. Neraka tempatnya. Tidak masuk surga kita. Maka sempurnanya anak, sempurnanya ibu, sempurnanya istri adalah ketika kita saling menerima kekurangan kita masing-masing. Angka perceraian akan mengecil. Bisa berkurang dari 627 mungkin bisa 101 bulan. Apabila suami istri mau menerima kekurangannya masing-masing. Apabila suami istri mengikhlaskan kekurangan istri, istri mengikhlaskan kekurangan suami, yuk kita sama-sama bergandeng jalan. Jangan seperti pemetik bunga. Ini bagus, oh sana bagus lagi, tinggalkan. Ini bagus lagi. Itu bukan mencari kesempurnaan, tetapi adalah memperturutkan hawa nafsu dalam rangka mencari kesempurnaan. Kalau hawa nafsu yang diperturutkan, air laut pun diminum, habis air laut itu pun diminum semuanya, kita tidak akan pernah lepas dahaganya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna.
Kapan sempurna? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ketika kita menjadi orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Adalah orang-orang yang mau menerima kekurangan orang lain, sahabatnya, orang tuanya, istrinya, bapaknya. Di sanalah letaknya kemuliaan seorang itu. Demikian saja, semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab.